Dari kedua sosok makhluk ini memang bagaimana gitu ya perasaan kita ketika melihat dan menyaksikan. Tapi keberaniannya patut diapresiasi. Dia berani mengungkapkan sesuatu di depan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Lemna Haris di acara Sana Sarusik. Pemirsa, sebelumnya kita ngusik tentang masalah makhluk yang bernama Bambang Trimulyono ya, yang menggugat dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Hari ini juga nambah lagi kita ngusik Bambang Tri dengan Gus Nur Sugi Nur. Kita baca beritanya pemirsa. Ditulis di kompas.com, Jakarta, kompas.com, Polri menetapkan Bambang Trimulyono BTM dan Sugi Nur Raharja SMR sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Bambang Tri adalah orang yang menggugat ijazah Presiden RI Joko Widodo Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sementara Sugi Nur adalah pemilik akun YouTube Gus Nur 13 Official. Mereka menjadi tersangka terkait unggahan yang ada dalam akun YouTube tersebut terkait perkembangan perkara narasumber pembicara, pengelola, pemilik, pengguna, dan atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama, ucap Kabak Penom Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri Jakarta Kamis kemarin. Lanjut, Polri belum membuka konten apa yang dipersoalkan sehingga mereka menjadi tersangka. Statusnya sudah jelas tersangka ini pemirsa. Adapun penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi nomor LP/B sekian-sekian Baskrim Polri tanggal 29 September 2022. Dalam kasus itu Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu sebanyak 23 saksi, termasuk diantaranya 7 orang saksi ahli. Selain itu Polri juga menyita sejumlah barang bukti yakni 1 buah flash disk, screen capture, dan 2 lembar screenshot unggahan video. Adapun sebagai tersangka yang pertama SMR dan yang kedua BTM. Yang kedua tersangka disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2046 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Wow, berlapis-lapis. Contohnya, saya tanyakan soal penahanan, Nurul mengatakan kedua tersangka masih diperiksa. Jadi mereka tetap diperiksa, kemudian untuk statusnya nanti ditahan atau tidak pasti akan kita sampaikan lebih lanjut, ujar dia. Oke. Ini menarik, orang dua ini memang heboh. Sering menghebohkan dunia persilatan di Indonesia. Kalau Gus Nur, Sugi Nur-nya ini sudah lama gitu ya, keluar masuk berurusan dengan polisi sudah lama ini. BTM-nya juga sama. Awalnya di masalah penulis buku Jokowi Undercover, tapi cerita yang sempat dijelaskan di salah satu media bahwa yang dituduhkan dan yang disangkakan kepada Bambang Tri ini bukan undercover, tapi memang seperti ini, Undang-Undang ITE. Pemirsa Usik, kalau melihat dari kenekatan, keberanian, keunikan gitu ya, dari kedua sosok makhluk ini, memang bagaimana gitu ya perasaan kita ketika melihat dan menyaksikan. Tapi keberaniannya patut diapresiasi. Dia berani mengungkapkan sesuatu di depan publik
menyangkut orang-orang besar, orang-orang kuat di negeri ini, tidak sembarang orang harus mempunyai keberanian lebih, atau kalau tidak harus mempunyai kenekatan yang lebih gitu ya. Kalau orang-orang biasa-biasa seperti saya, meskipun tahu ada persoalan-persoalan yang semacam itu gitu ya, mikir-mikir lah untuk berkoar-koar di medsos, di media dan yang lain-lain. Tapi kalau kedua orang ini, Bang Trimulyono BTM ini dan Muhammad Suginor ini sudah langganan gitu ya, berurusan dengan polisi terkait dengan ujaran kebencian. Di sisi yang lain, pemirsa Usik, Undang-Undang ITE ini sudah berulang kali mendapat sorotan dan dipermasalahkan banyak aktivis gitu ya, karena dianggap banyak pasal karet gitu ya, banyak pasal karet untuk menjerat lawan-lawan politik kekuasaan. Sering kita bahas beberapa tahun yang lalu, cuma sempat ada tahapan pembahasan revisi undang-undang ini, tapi kayaknya masih belum selesai gitu ya, bahkan bisa dikatakan gagal, kurang tahu saya statusnya. Tapi sempat ramai lah pembicaraan masalah undang-undang yang sangat dianggap pasal karet ini. Pemirsa Usik, ini sangat menarik sekali gitu ya. Ini sangat menarik dan menariknya di tengah-tengah kegaduhan dan pembahasan terkait dengan urusan dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Pihak UGM sudah klarifikasi, banyak temannya Pak Jokowi, masa sekolahnya juga ada yang bertestimoni, dan banyak pihak yang lain berbicara terkait masalah ini, dari tokoh-tokoh nasional sampai ke masyarakat biasa saja itu membicarakan dan memberitakan masalah kenekatan dari BTM ini menggugat dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Banyak pihak berbicara dari apa yang dilakukan oleh BTM ini, sebagaimana yang kita usik sebelumnya. Tapi sekarang Gus Nur ikut, Nur Sugi ikut kena, gara-gara sebagaimana yang dijelaskan di berita tadi, gara-gara di konten YouTube-nya. Saya sempat menyinggung kemarin itu, memang setelah saya cari di googling, memang dia bersama Suginor. Ternyata mungkin konten di situnya saya belum sempat menyaksikan, pemirsa Usik. Tapi kalau kedua orang kontroversial ini ketemu, kalau kedua orang yang mempunyai keberanian yang lebih ini ketemu, kalau orang yang model-model semacam ini ketemu, ya bisa dipastikan akan luar biasa dibicarakan. Orang-orang biasa mungkin menganggap itu tidak biasa dibicarakan. Kalau orang ini sudah ketemu, ya mungkin tidak ada sudah tidak ada real lagi untuk berbicara apa yang ia yakini, apa yang ia ketahui gitu ya, tanpa tending aling-aling gitu. Mungkin salah satu konten itunya, karena di berita ini masih belum jelas apa konten yang menjadi persoalan yang diduga menjadi sebuah ujaran kebencian dan yang lain-lain ini, pemirsa. Tapi selebihnya ini anggapan orang tidak bisa gitu ya dibentengi, tidak bisa dibanding. Ini adalah ansih konten dari Gus Nur. Ini otomatis banyak orang beranggapan bahwa ini ada kaitannya dengan kegaduhan yang dibicarakan ini. Ada kaitannya dengan langkah dan gugatan BTM yang akan disidangkan tanggal 18 besok untuk gugatan dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi ini. Pasti banyak orang yang menarik ke sini. Meskipun pihak aparat atau pihak yang lain-lain atau siapapun yang menyebut bahwa ini tidak ada, ini berdiri sendiri gitu ya. Ini kasus ini berdiri sendiri, tidak terkait dengan urusan masalah itu, karena itu masih sedang dalam proses di pra pengadilan. Ini pasti penjelasannya ini berbeda, bahwa ini tidak ada kaitan sama sekali dengan kasus hukum itu. Ini adalah kasus hukum sendiri, adalah pasalnya pasal ujaran kebencian yang terkait dengan urusan konten yang dimiliki oleh Nur Sugi, Gus Nur ini. Ini berbeda. Itu saja sebetulnya.
usik dari saya, bahwa kedua orang ini unik, kedua orang ini ada lucunya juga gitu ya, unik dan mempunyai keberanian lebih, mempunyai kenikatan yang tidak sama gitu ya dengan orang-orang biasa, sehingga rekam jejak dari kedua orang ini sering bersinggungan dan berhubungan dengan aparat keamanan. Tapi yang kedua bahwa kasus yang sempat heboh sebelumnya dan sampai hari ini masih belum selesai tentang masalah dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi, ini kasus pentersangkaan kedua orang ini akan banyak orang yang beranggapan, sekali lagi saya ulangi, akan banyak orang yang beranggapan ini ada kaitannya dengan itu semua. Ada kaitannya dengan itu semua. Ini anggapan. Persepsi publik yang muncul secara otomatis ya begitu. Meskipun aslinya mungkin itu sesuatu yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus yang sedang dihadapi oleh kedua orang ini gitu. Pemirsa Usik, itu saja yang bisa saya usik. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangsih ke publik yang dan banyak terusik, sehingga dunia persilatan politik di Indonesia tidak pernah sepi dari urusan saling usik dan mengusik ini. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.